Silakan Pak Moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz kita yang telah memberikan materi pencerahan untuk topik kajian kita malam ini. Kita masih memiliki kurang lebih 30 menit, maka kami berikan diskusi untuk sesi pertama bagi yang ingin menanyakan terkait materi pencerahan yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, silakan untuk membuka on mikrofonnya dan tidak usah berebut, silakan menyebutkan nama dan silakan bertanya singkat, padat, dan dimulai dari sekarang. Silakan dua penanya terlebih dahulu. Silakan. Dibuka mic-nya gitu. Dari Jamaah Mushola Al-Kausar silakan, atau dari mahasiswa tolong dibuka mic-nya. Silakan. Dibuka mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka, silakan bertanya. Jamaah Mushola Al-Kausar, mungkin Pak Harmanto Hadi disilakan diawali Pak. Oke, Pak Ustadz dan Pak Furkom, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal Pak Ustadz, di bulan ini menjelang bulan suci Ramadan, tentu saja pasti jamaah ingin berlomba-lomba beribadah di masjid atau di musola, karena memang pahalanya pasti dilipat gandakan. Tetapi kan mungkin ada himbauan dari pemerintah untuk kita melaksanakan ibadah di rumah, walaupun berjamaah bersama di rumah. Apakah pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah secara berjamaah yang dilaksanakan di masjid atau di musola? Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harmanto. Kemudian kita masih ada satu pertanyaan dulu untuk saya pertama. Ada mahasiswa yang mau masuk bertanya, silakan. Langsung aja mic-nya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama siapa? Nama saya Indah Fadila. Silakan. Saya mau bertanya terkait, ya, zakat itu kan termasuk salah satu amal ibadah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan ya Pak. Nah, untuk penyaluran zakat ini termasuk zakat mal juga, itu bagaimana ya selama pandemi berjalan ini, karena kan kita sudah mendapatkan himbauan kalau sudah dianjurkan untuk tarawih di rumah. Baik, itu saja. Sudah ditutup, ya Pak. Oke, baik. Silakan Pak Ustadz untuk dijawab dulu dua pertanyaan itu yang terkait dengan tadi peribadatan di musola atau di sarana ibadah dengan di rumah, kemudian terkait dengan zakat. Mungkin ini ada isu-isu juga kalau zakat di awal Ramadan dan bagaimana kajiannya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Harmanto pertama. Sebenarnya model kajian seperti ini lebih bebas kalau bertanya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Lebih bebas ya. Nah, Pak Harmanto, untuk pertanyaannya masalah sholat jamaah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Dan ini menunjukkan bahwa masing-masing punya niat yang baik. Dan saya yakin orang di bulan Ramadan ini tidak ada yang niat untuk mendapatkan yang kurang dari pahalanya. Ingin yang lebih afdal, yang lebih bagus, yang lebih banyak ya daripada yang lain. Dan itu ada di bulan Ramadan. Dan ini yang perlu kita cari, ya, kita kejar. Tapi persoalannya di sini kita dihadapkan dengan suasana dan kondisi. Dan ini adalah termasuk maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Tujuan syariat diturunkan oleh Allah itu diantaranya adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa.
Selain hifdzuddin, menjaga agama yang kita disyariatkan, diajarkan kita jaga, kita juga harus hifdzun nafsi, menjaga jiwa kita. Dan ini penting, sehingga orang tidak hanya mengejar agama, mengejar syariat, tapi tidak menjaga dirinya, bahkan memusnahkan, menghancurkan dirinya. Dan ini penting, sehingga tidak mengejar sesuatu yang sesungguhnya Islam sendiri melarang. Bukan berarti kita tidak membolehkan ya, ini penting perlu digarisbawahi. Tapi kita harus menjaga, masing-masing kita menjaga diri kita. Adapun masalah pahala, masalah niat yang kita inginkan di bulan Ramadan, dengan kita berjamaah di masjid, dengan kita untuk sholat tarawih di masjid, tentu itu lebih afdal, lebih bagus, lebih khusyuk. Ya. Saya yakin Bapak lebih khusyuk sholat di masjid, di mushola daripada di masjid, di rumah. Lebih nikmat, lebih menikmati suasananya dan gitu. Tapi ini bisa insya Allah kita dengan niat yang baik, yang tulus, yang ridha dengan musibah ini kita kerjakan di rumah. Jadi insya Allah Allah tidak menilai zahir seseorang. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat postur Anda, gambar Anda, penampilan Anda, tapi Allah melihat niat-niat kita semua ini. Saya punya niat ke masjid. Dari mulai ada wabah pertama kali saya kepingin ke masjid. Ada adzan sebab kita sedih nggak bisa ke masjid. Allah sudah tahu niat kita. Maka kita dalam rangka apa nggak ke masjid? Kenapa tidak ke masjid? Karena kita ada menjaga jiwa kita. Agar kita tidak menularkan atau ditularin oleh orang, maka kita jaga jiwa kita ini. Dan ini sesungguhnya adalah perlu kita memahamkan masalah ini dengan baik. Sehingga orang tidak salah faham. Kenapa tidak boleh ke masjid? Kenapa tutup masjidnya? Dan ini sesungguhnya harus dipahami benar tentang hukum Islam terkait dengan tujuan syariat. Saya kira untuk pahala sama Pak Harmanto, tidak ada pahala yang terkurangi sedikit pun. Orang yang biasanya sholat sakit, nggak bisa ke masjid, tidak bisa dengan berdiri, dapat pahala sama dengan ketika dia berdiri ketika di masjid. Orang dalam keadaan musafir, ketika dia musafir nggak berjamaah ke masjid, dia sama dapat pahala seperti dia waktu mukim tidak dalam keadaan musafir. Apalagi kita dalam keadaan seperti ini. Insya Allah Allah menilai sesuai dengan niat kita. Kalau seandainya wabah ini hilang, saya niat untuk full sepenuhnya Ramadan saya akan ke masjid dan qiyamul lail di masjid. Wallahu alam, itu diantara jawaban dari Pak Harmanto. Yang kedua tentang zakat. Masalah zakat adalah masalah sosial, ibadah sosial yang mensucikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kalau kita ingin berzakat di masa-masa seperti ini, di kondisi seperti ini, gampang dan itu sangat mudah sekali. Kalau seandainya ada himbauan dari MUI, himbauan dari Wapres kita bahwa boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya, itu zakat mal. Itu zakat mal. Kalau zakat mal sudah memenuhi satu nisab, sudah memenuhi ukuran nisabnya, ukuran dikeluarkannya silakan. Misalkan bulan Ramadan belum sampai Sya'ban dikeluarkan dalam keadaan seperti ini. Asalkan nisabnya sudah terpenuhi. Berapa nisabnya? Kalau untuk uang harus sama dengan harga emas 85 gram. Dan ini 2%, 2,5% dikeluarkan dan ini sudah boleh kalau belum 1 tahun putaran. Untuk mal saja. Kalau untuk fitrah nggak bisa. Kalau untuk zakat fitrah beras harus pada waktunya, sesuai dengan waktunya, yaitu di akhir Ramadan. 3 hari, 2 hari sehari sebelum Idul Fitri. Dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana yang kita nggak bisa ke masjid? Mudah sekali. Mudah sekali untuk saat ini dan gampang untuk kita bisa sosialisasikan untuk amil-amil kita insya Allah bisa menjemput door to door untuk mengambil zakat kita insya Allah. Kita nggak usah khawatir untuk masalah itu. Yang jelas zakat itu adalah kewajiban kita dan itu adalah ibadah sosial kita yang mensucikan kita dan harus dikeluarkan. Adapun instruksi fatwa mengatakan bahwa boleh sebelum waktunya, boleh sebelum waktunya kalau sudah 1 nisab. Kalau belum, tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak moderator. Ya, baik. Terima kasih dua penanya. Kita masih
ada waktu lagi kita buka lagi 2 pertanyaan selanjutnya dari pengurus musola Al-Fauzah. Ya, Pak Nur Aprianto bukan? Ya. Oke, silakan. Terima kasih waktunya. Ustadz, menyambung zakat yang tadi ini ada pertanyaan dari warga terkait zakat fitrah ya. Sebelumnya yang kita pernah alami bersama di bayaran zakat itu ternyata memang ada juga orang-orang yang harusnya dia menerima zakat tapi dia membayar zakat. Nah, apakah memang yang harusnya mendapatkan zakat itu dia wajib juga membayar zakat, Ustaz? Ya. Baik, itu saja Pak Nur. Yang kedua ini ya singkat aja. Ya, untuk tarawih di rumah ya, itu apakah ada ini ya, ada apa namanya tata cara khususnya berbeda dengan yang di sholat atau di masjid? Ya. Oke, itu saja Pak Nur ya. Baik, kita lanjut, masih satu penanya lagi, silakan mahasiswa. Ada? Kalau ada sebut nama langsung, mikrofonnya di live kan? Ada? Halo? Belum ada? Baik, kalau belum ada silakan ya bagi yang ingin bertanya. Tadi ada mahasiswa dari Muhammadiyah Yogyakarta. Silakan. Belum ada? Oke. Silakan jamaah yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada langsung dijawab Pak Ustadz. Silakan. Baik, sekalian, masalah terkait dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan untuk setiap jiwa. Setiap jiwa artinya tidak difokuskan, tidak dikhususkan untuk orang-orang yang fakir maupun miskin, kecil atau bayi, semua jiwa yang masih hidup. Jadi untuk fokus zakat fitrah kita harus tahu bahwa ini adalah kewajiban untuk jiwa yang masih hidup malam Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Malam Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Dan ini adalah kewajiban. Baik yang miskin, yang kaya, yang kecil, yang masih bayi, yang baru lahir, semua itu adalah wajib untuk dizakat fitrah pada saat itu. Jadi kalau tadi mengatakan kalau dia berhak menerima, bukan berarti dia nggak mengeluarkan, salah. Yang wajib mengeluarkan itu adalah mereka yang mampu dan ada kebutuhan yang masih mencukupi untuk hari esok. Jadi kalau seandainya sekarang ada beras tapi untuk makan besok nggak bisa dia mengeluarkan zakat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada kudzat, yaitu kebutuhan yang lebih untuk makan besok, itu wajib mengeluarkan. Nah sekarang modelnya gimana? Sekarang kita ada orang yang menerima karena dia fakir, karena dia miskin menerima. Setelah dia terima dikeluarkan zakatnya. Apakah boleh? Silakan saja. Tapi sebenarnya dia itu nggak berhak. Kenapa? Karena dia tidak ada kelebihan harta, tidak ada yang bisa untuk dizakatkan, dan itu adalah tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan kalau hutang bagaimana? Nggak boleh hutang untuk zakat fitrah. Tapi kalau dia berhak menerima harus diberi. Tapi ketika dia mendapatkan banyak sekali zakat fitrah, kemudian dia keluarkan itu, apakah boleh? Silakan. Dan ini adalah bentuk dari kemampuan dia ketika pada saat itu ada beras yang dizakatkan. Yang kedua ini adalah masalah tarawih di rumah sama saja Pak Nur ya. Untuk masalah ini tidak ada bedanya kita menggunakan cara seperti biasa ketika kita di masjid maupun di musala, ya dengan jumlah rakaat yang mungkin kita yakini masing-masing. Kemudian caranya juga sama ya. Kemudian kalau ingin menutup langsung boleh, ingin witirnya diakhirkan juga boleh, silakan. Dan ini sesuatu yang bebas untuk yang mulai di rumah. Waktunya juga nggak boleh
nggak harus habis sisa langsung, boleh kita habis sisa nanti terawihnya agak belakangan. Kalau di masjid biasanya kan habis sisa langsung. Kalau di rumah masih bisa kita untuk menunda, habis kita sholat isya istirahat dulu, makan dulu, meneruskan buka puasa kita dulu, baru kita untuk sholat qiyamul lail atau tarawih kita. Silakan. Dan itu boleh-boleh saja dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo yang lain, Pak Didik kemana? Ya, Baik, Pak Didik kemana yang lain-lain? silakan yang lainnya. Silakan. Bapak, Silakan. saya mau tanya. Oke, silakan, nama siapa? Putri Indah Fajariani Nur Oke, dari siap. Pamka. Betul. Kuat. Loading. Internet saya sekarang yang mati. Itu Pak. Udah. Sebentar. Pak, mau tanya. Maaf Siapa nama? Rizna. Siapa? Rizna. Oke, silakan langsung saya singkat. Nanti Bagaimana hukumnya bagi masyarakat yang masih nekat untuk beribadah di masjid, sedangkan himbauan dari pemerintah itu untuk beribadah di rumah? Oke. Baik, silakan langsung dijawab Pak Ustaz. Yang pertama tadi, Pertanyaan pertama tadi kepotong Pak Furqan, diulang pertama. Pertanyaan pertama. Terkait dengan sholat Idul Fitri, apabila pertanyaan pertama terkait dengan sholat Idul Fitri, apabila ini masih diperpanjang masalah PSBB bagi Islam. Kemudian yang kedua tadi, halo Pak Ustaz ya? Ya, yang pertama ya. Ya, silakan. Ya. Ya kalau sekalian untuk Idul Fitri saya kira kita paham bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Pertama kita harus tahu hukum dulu bahwa salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada saat Idul Fitri. Dan ini dilaksanakannya di luar, di lapangan atau di musola. Oleh karena itu saya mengatakan ketika kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, keadaannya yang instruksinya pemerintah juga tidak boleh dilaksanakan, ya, seharusnya kita taati dan kita patuhin. Karena ini adalah sunnah muakkadah yang kalau seandainya kita nggak sholat Idul Fitri pun itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan ada yang gugur dengan sholatnya itu tidak ada masalah, terlepas dari bagaimana uzur dia. Dan kondisi seperti ini menjadi uzur kita untuk tidak sholat Idul Fitri. Apakah bisa diganti dengan sholat id di rumah? Tidak ada sholat id di rumah. Tidak ada namanya sholat id di rumah. Kalau sudah nggak bisa dikerjakan di masjid maupun di lapangan, tidak ada sholat id. Seperti Jumat. Ya. Kalau tidak bisa dikerjakan di masjid, berarti nggak ada Jumat di rumah. Apalagi sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam. Tapi Jumat itu diganti dengan sholat zuhur, maksudnya gitu Pak Ustaz. Atau sholat zuhur? Yang ini hari apa ini? Hari apa ini? Idul Fitrinya hari apa dulu? Nah, Idul Fitrinya nih. Nah, kalau Idul Fitri, hari Sabtu, hari Minggu, hari-hari biasa, saya pikir tidak perlu kita harus mengganti. Karena itu tidak perlu diganti sunnah itu. Tapi kalau yang kebetulan hari Jumat, dan ini kita tetap mengganti dengan zuhur kita. Dan apakah zuhur kita pada saat Idul Fitri itu sebagai pengganti Id? Tidak. Tidak ada pengganti Id di situ. Yang ada kita sholat biasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Masih ada waktu, silakan jamaah sebut nama. Izin Pak Furqan. Siapa? Pak Tri ya? Tadi Ya, silakan. Pertanyaan yang kedua tadi kayaknya sepertinya belum terjawab tadi. Yang Rizna. Ya, Ya, Diulang Pak, yang diulang. Soalnya tadi sempat mati di sini. ya hukumnya yang menjalankan peribadatan di musola maupun masjid Musola. sementara MUI dan pemerintah Ya. mengeluarkan anjuran untuk tidak sholat dan ini di Iya, masjid. Baik. betul. Ya. Silakan Pak Ustaz. Siap. Jadi ini persoalan adalah persoalan
hukum yang kaitannya dengan ibadah. Jadi kalau kita bertanya hukum, tentu hukum itu ada haram halal. Jadi hukum dalam Islam itu ada 5. Hukum dalam Islam itu ada 5. Ada haram, ada halal, ada mubah, ada sunnah, ada makruh. Ya. Sekali lagi ini hukum. Kalau bertanya hukum adalah kisarannya dengan 5 ini. Terkait dengan ibadah di masjid, saya pikir kalau ibadah sendiri tidak ada masalah. Mau sholat di masjid, mau sholat di rumah, ibadah itu tetap sah. Oke. Tapi terkait dengan bagaimana larangan, ya, terkait dengan instruksi, ada semacam keputusan yang kita harus taati, itu masalah lain lagi. Dan ini masalah apa? Masalah melanggar atau dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk bertanya sholatnya bagaimana, sah atau tidak, sah saja. Ya. Mau sholat di masjid sementara dilarang oleh pemerintah, apakah sholatnya sah? Sah. Tidak ada hubungannya dengan namanya sah nggak tidaknya. Tapi di situ adalah dia melanggar. Dan melanggar pada posisi seperti ini namanya maksiat. Ya. Tapi apakah dia tidak termasuk orang yang dosa? Dosa tidak adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengatakan pilihan, saudara sekalian, pilihan. Pilihan itu artinya apa? Silakan. Kalau yang masih memaksakan untuk ke masjid dengan sholat tarawihnya, dengan sholat jamaahnya, itu pilihan mereka. Bahkan inilah yang penting bagi kita. Ketika kita memaksakan dengan kondisi seperti ini, berarti resikonya kita sudah paham. Satu. Ketika kita memilih di rumah, kita sudah paham betul juga bahwa ini adalah instruksi, peraturan, ada kewajiban kita mentaati, dan semua ini adalah pilihan kita. Oleh karena itu saya mengatakan, kita jangan bertanya tentang hukumnya. Nggak boleh tentang hukumnya sholat di masjid dan di rumah, tidak. Tapi tentang bagaimana orang seperti ini di dalam Islam. Orang seperti ini adalah melanggar apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri, pemimpin-pemimpin kalian. Saya tidak mengatakan pemimpin saat ini apakah harus ditaati, itu persoalan lain lagi. Jangan mengatakan tentang itu, karena ulil amri itu adalah pemimpin kita, yang memimpin kita, yang membawai kita, yang mengatur kita, itu namanya ulil amri di antara kalian, yaitu orang-orang mukmin. Saya kira itu. Jadi kalau Mbak tadi yang bertanya tentang masalah bagaimana kalau masih memaksakan ke masjid, saya kira begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ya, baik. Kita masih ada 10 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya. Ada Pak Ustadz, silakan. Diaktifkan mikrofonnya, silakan bertanya. Masih ada 10 menit lagi kita waktu pengajian malam ini. Apakah ada? Pak Jaimin mungkin, Pak Dimyati, Pak Didi, Pak Haji Tri. Oke, silakan Pak Tri. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, hubungannya antara paranoid dan ikhtiar gitu Pak Ustadz. Sementara kan imbauan pemerintah kan untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang benar-benar penting. Sementara kan penerjemahannya di lingkungan maupun di lapangan itu kan ada yang menutup portal segala macam untuk membatasi orang-orang luar yang keluar masuk, itu kan bentuk ikhtiar juga. Sementara ada yang orang berpandangan itu terlalu paranoid, ketakutan yang berlebihan. Itu gimana Pak Ustadz menyikapinya? Ya, saya kira Pak Tri bahwa kita harus paham paranoid itu adalah berlebihan ketakutannya. Dan paranoid ini adalah karakter sifat manusia yang pasti semua kita punya, paranoid. Berlebihan. Ya. Dan berlebihan di sini bukan berarti kita menghilangkan ikhtiar. Saya ketakutan kalau keluar rumah, apakah ini berlebihan?
Paranoid di sini adalah dia berlebihan sampai berlebihan atas jiwanya. Iya. Saya takut mati, saya takut begini dan seterusnya. Kalau orang sudah takut mati itu paranoid. Paranoid. Karena apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa musibah kepada kita kalau itu kecuali sudah ada ketentuan di Lauh Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada setiap musibah yang menimpa di muka bumi ini dan kepada jiwa kalian kecuali sudah ada fi kitab, di Lauh Mahfuz itu sudah dicatat. Jadi seandainya nggak dipakai palang, ya, kalau sudah mati di situ mati, Pak, nggak ada palang juga. Di palang juga mati ya mati, ya. Ada yang masuk mati ya mati, nggak masuk ya nggak mati. Dan ini juga illa fi kitab, qabla an nabra'aha, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan kita sudah ada ketentuannya bahwa Pak Furqon itu meninggal dalam keadaan seperti apa. Nggak usah nunggu dalam keadaan wabah pandemi, ya. Kita nggak usah takut kalau yang paranoid adalah berlebihan. Dan berlebihan di sini bukan berarti dia apa Pak ya sampai istilahnya ketemu orang aja takut gitu, paranoid ya. Jangan sampai ketemu orang aja takut, dan ini paranoid. Dan yang berikutnya adalah usaha-usaha manusia. Ikhtiar-ikhtiar manusia ini bukan berarti kita paranoid di dalam menghadapi musibah ini, tapi ini bagian dari ikhtiar tawakal kita, usaha kita maksimal sehingga kita kalau seandainya mati pun, kalau seandainya kita kena musibah di musim seperti ini pun, kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mati syahid? Karena dia ikhlas dengan kondisinya. Dia sabar dalam menghadapi ini dengan usahanya yang maksimal. Dia usahakan dengan semaksimal mungkin mati dalam keadaan syahid. Makanya Mu'ad bin Jabal meninggal dalam keadaan kena wabah taun. Siapa itu Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Rasulullah. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Rasulullah, tapi meninggal dalam keadaan kena taun wabah. Apalagi kita, ya. Makanya kita jangan ada yang mengatakan saya ke masjid aja supaya nggak mati, ya. Supaya terhindar dari namanya wabah. Nggak ada. Namanya orang kena wabah kapan saja, di mana saja, dan kita mukmin muslim sama saja. Wallahu alam bisawab. Saya kira paranoid artinya adalah manusia yang berlebihan dalam ketakutannya sampai mati pun takut dalam kondisi seperti ini, dan itu paranoid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar di dalam menghadapi musibah ini. Allah. Tapi kaitannya tadi dengan paranoid ada ikhtiar yang kaitannya juga ada protokoler mengenai kesehatan. Ya, betul. Terus keluar dari rumah pakai masker, cuci tangan, seperti itu mungkin Ustaz ya. Betul. Usaha manusia, ikhtiar manusia. Baik. Kita ada waktu cuma tinggal 5 menit Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu kita. Jadi mohon kiranya Pak Ustadz untuk memberikan gambaran terakhir tentang pengajian kita ini dan juga ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sekali lagi mari kita semangat beribadah istiqomah dengan kebaikan kita saat ini. Mari kita terus tumbuhkan rasa kita untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat belajar sekalian menghadapi bulan Ramadan ini. Tetap kita mengaji dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan cara ini adalah cara yang terbaik kita dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah dengan izin Allah, semoga kita ini termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Saya kira itu. Sekali lagi semangat kita belajar dengan kondisi seperti ini. Tetap kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dengan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa min syarrin ya rabbana ya rahman ya rahim.
اللهم آمين. إنا نسألك علما نافعا ورزقا آمين. طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم بلغنا رمضان ونحن في آمين. صحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة آمين. وعافية. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para jamaah karena juga keterbatasan waktu. Maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan pengajian ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah daripada kajian pada malam ini. Saya atas nama moderator dan juga tim. Ada lagi Pak Abdul Furqan? Atas segala kekurangan yang Jadwalnya kapan lagi Pak? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwalnya kapan lagi? Jadwalnya kapan lagi nih? Jadwalnya ada lagi ya? Nanti kita atur selanjutnya Pak Ustadz. Ya, siap. Insya Allah. Assalamualaikum.